Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ita Mustika selaku dosen akuntansi manajemen serta teman-teman seperjuangan. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang bertema harga pokok produksi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Ya, kelompok kami kelompok 4. Yang pertama ada Alfasitan Nur Karisma. Yang kedua ada Arjul Sanota Misri. Yang ketiga ada Erik Infanta. Yang keempat ada Karwati. Yang kelima ada Sherly Arshela. Yang keenam ada Linda Maranti. Harga pokok produksi. Pengertian dari harga pokok produksi. Harga produksi yang diproduksi atau harga pokok produksi. Cost of goods manufactured menurut Blockers DKK adalah harga pokok produk yang sudah selesai dan ditransfer ke produk dalam proses pada periode berjalan. Manfaat harga pokok produksi. Manfaat harga pokok produksi menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Menentukan harga jual produksi dalam penetapan harga jual produk. Biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan, di samping data biaya lain serta data non-biaya. Memantau realisasi biaya produksi jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilakukan. Manajemen memerlukan produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan data, informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengonsumsi total biaya produk sesuai dengan yang dipertimbangkan sebelumnya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Renbon dan Kine dalam bukunya Akuntansi Biaya, bahwa total produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke dalam persediaan barang jadi selama satu periode. Sedangkan menurut Hussein dan Moen menyatakan harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Harga pokok produksi sering juga disebut biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Biaya produksi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan baku langsung, biaya kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menghitung laba atau rugi periode tertentu, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik. Manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga produk persediaan produk jadi dan harga produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Metode penentuan harga pokok produksi. Menurut Carter dan Usri, dalam menentukan harga pokok produksi terdapat 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan yang pertama, harga pokok pesanan. Penentuan biaya berdasarkan pesanan merupakan sistem penentuan biaya produk yang mengakumulasikan dan membebankan biaya kepada pesanan tertentu. Pengolahan produk akan dilakukan setelah datangnya pesanan dari pembeli melalui dokumen pesanan penjualan yang memuat jenis dan jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan, dan tanggal pesanan diterima dan harus diserahkan. Yang kedua, harga pokok proses.
Penentuan biaya produk berdasarkan proses adalah sistem penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan proses atau departemen dan kemudian membebankan biaya tersebut ke sejumlah besar produk yang hampir identik. Unsur-unsur harga pokok produksi. Dalam bukunya, Akuntansi Manajemen menjelaskan bahwa secara garis besar, biaya-biaya produksi dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. A. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan penggunaan bahan baku. Bahan baku meliputi bahan-bahan yang dipergunakan untuk memperlancar proses produksi atau disebut dengan bahan baku penolong dan bahan baku pembantu. B. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja atau karyawan yang dapat ditelusuri secara fisik ke dalam pembuatan produk dan bisa juga ditelusuri dengan mudah. Biaya overhead pabrik. Overhead pabrik adalah bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, serta biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara menghitung unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi dapat dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu dengan menggunakan yang pertama, metode full costing, yang kedua variable costing, dan yang ketiga activity based costing. Konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk. Klasifikasi biaya berdasarkan pola perilaku biaya dapat digolongkan ke dalam. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi dalam rentang relevan tetapi per unit bersifat tetap. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dapat digolongkan sebagai biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap dalam rentang relevan tetapi per unit berubah. Contoh biaya tetap adalah biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi, dan lainnya. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya campuran disebut juga dengan biaya semi variabel, yang merupakan biaya yang pada aktivitas tertentu memperlihatkan karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Adalah semua biaya yang diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel yang berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Sistem biaya nasional hanya memberikan sedikit ide kepada manajemen pada saat harus mengurangi pengeluaran pada waktu yang mendesak. Sistem biaya konvensional hanya membebankan biaya pada produk sebesar biaya produksinya, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pembebanan pada produk. Konvensional. A. Mudah diterapkan. B. Sistem biaya konvensional tidak memakai banyak cost drive dalam mengalokasikan biaya overhead, sehingga hal ini memudahkan bagi manajer untuk melakukan perhitungan. C. Mudah diaudit. Karena jumlah cost drive yang digunakan sedikit, maka biaya overhead dialokasikan berdasarkan volume based measure sehingga akan lebih memudahkan auditor dalam melakukan proses audit. 2. Kelemahan sistem biaya konvensional tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena sering beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal seperti volume produk atau jam kerja langsung. Informasi harga pokok yang terdistorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang justru menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Base costing adalah suatu metode akuntansi biaya di mana pembebanan harga pokok produk merupakan penjumlahan seluruh biaya aktivitas yang menghasilkan produksi barang atau jasa. Di dalam buku Akuntansi Manajemen, Rudianto mengartikan activity based costing sebagai pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Pada dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan yang dilakukan oleh aktivitas dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Sumber daya dibebankan pada aktivitas
Kemudian aktivitas dibebankan ke objek biaya berdasarkan penggunaannya. Sistem Activity Based Costing System. Dan penyebab biaya adalah aktivitas. Sistem Activity Based Costing berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar penyebabnya timbulnya biaya yang harus dialokasikan. B. The cost of cost can be managed. Penyebab terjadinya biaya yaitu aktivitas, dan aktivitas dapat dikelola pada konsep ini. Dasar dari activity based costing tersebut adalah biaya yang merupakan konsumsi sumber daya dihubungkan dengan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tersebut. Menyebabkan perlunya sistem activity based costing. Berapa jenis produk? Biaya overhead pabrik berlevel non-unit jumlahnya besar. 3. Manfaat sistem activity based costing. A. Activity based costing menyediakan informasi tentang aktivitas. Berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas diidentifikasikan dan disediakan bagi personil untuk memungkinkan personil memahami hubungan antara produksi dengan aktivitas dan hubungan antara aktivitas dengan sumber daya. Berdasarkan dengan pemahaman ini, personel dapat mengelola secara efektif sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan aktivitas tersebut dikonsumsi oleh produk dan jasa. B. Activity based costing menyediakan fasilitas untuk menyusun anggaran berbasis aktivitas. Activity based costing memberikan informasi tentang aktivitas yang akan dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik aktivitas itu dilakukan. Informasi ini memberikan kemampuan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aktivitas guna meningkatkan nilai pelanggan. Perbaikan berkelanjutan ini mengundang tujuan pengurangan biaya dan anggaran. Pengurangan biaya dapat direncanakan dalam periode anggaran. 4. Identifikasi aktivitas pada biaya activity based costing. Activity based costing menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya atau cost driver, yakni bertindak sebagai faktor penyebab atau causal factor dalam pengeluaran biaya dan organisasi. Activity based costing memakai pemicu biaya dasar unit maupun non-unit, dan biasanya jumlah pemicunya lebih besar ketimbang jumlah pemicu biaya dasar unit yang lazim dipakai dalam sistem konvensional. Akibatnya sistem ABC meningkatkan akurasi penentuan biaya pokok produk. Terdapat dua tingkat umum aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas tingkat unit atau unit level aktivitas. Yang kedua aktivitas tingkat batch atau batch level aktivitas. 5. Analisis penggerak pada sistem activity based costing. Penggerak seperti yang diungkapkan oleh Hansen dan Moen merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan pendapatan. Analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang merupakan akar penyebab biaya. Penggerak biaya atau cost driver menurut Blocher DKK adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Penggerak biaya menyebabkan atau berhubungan dengan perubahan biaya. Jumlah penggerak biaya terukur atau terhitung adalah dasar yang sangat baik untuk
membebankan biaya sumber daya pada aktivitas dan biaya satu atau lebih aktivitas pada aktivitas atau objek daya lainnya. Penggerak daya ada dua, yaitu penggerak biaya konsumsi sumber daya dan penggerak biaya konsumsi aktivitas. 6. Keunggulan sistem activity based costing. A. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan sistem activity based costing akan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan. Karena penentuan harga pokok produk yang lebih informatif, keputusan yang tidak dapat sering terjadi karena informasi berdasarkan unit yang disajikan mengalami distorsi. Sistem activity based costing mencegah timbulnya distorsi dalam penentuan harga pokok produk. B. Aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi biaya overhead. Manajer memahami bahwa aktivitas akan mampu memicu timbulnya biaya. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambahnya harus dihilangkan. C. Memudahkan relevan cost. Penerapan sistem activity-based costing akan memberikan kemudahan dalam memperoleh relevan cost untuk keputusan yang lebih luas. 7. Kelemahan sistem activity-based costing. A. Dengan menggunakan sistem activity-based costing, manajer dapat mengasumsikan penghapusan produk bervolume rendah dan menggantikannya dengan produk yang lebih matang dan memiliki margin yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, strategi pemotongan biaya akan meningkatkan margin jangka lebih banyak untuk tujuan pengembangan serta perbaikan mutu produknya. B. Dapat mengakibatkan kesalahan konsepsi mengenai penurunan biaya penanganan pesanan penjualan dengan mengeliminasi pesanan kecil yang menghasilkan margin lebih rendah. Sementara strategi ini mengurangi jumlah pesanan penjualan. Pelanggan mungkin lebih sering menginginkan pengiriman dalam jumlah kecil dibandingkan dengan interval pemesanannya. C. Activity-based costing secara khusus tidak menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Activity-based costing mendorong biaya non-produk, oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan activity-based costing untuk analisis internal dan terus menggunakan sistem konvensional untuk pelaporan eksternal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 4 dan terima kasih buat Ibu Ita Mustika serta teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.